Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah yang diperuntukkan pertanggihan Minggu Septuagesima. Arti Septuagesima 70 hari sebelum kebangkitan Yesus, 13 Februari 2022. Terambil dari kitab Injil Matius pasal 4 ayat 23 sampai dengan ayat 25. Dan bacaan dari kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai dengan ayat 10. Diikat oleh topik atau tema, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, tarpasu-pasu doakan marhaposan tu debata. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Matius pasal 4 ayat 23 sampai 25 adalah Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Saudara, khotbah kita di pertanggihan Minggu Septuagesima 70 hari sebelum kebangkitan Yesus, 13 Februari 2022, berbicara tentang pelayanan Yesus di daerah Galilea dan berbagai berkat serta kesembuhan yang dialami oleh orang-orang percaya kepadanya. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Tarpasu-pasu doakana marhaposan tu debata. Saudara, firman Tuhan dalam perikop khotbah kita pada ayat 23 tadi menyebutkan bahwa di saat Tuhan Yesus berkeliling ke seluruh Galilea, dia mengajar, memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saudara, pada zaman itu, sekitar 2000 tahun yang lalu, dapat dipastikan belum ada alat-alat kendaraan, alat-alat transportasi, ya seperti sepeda motor, mobil yang kita kenal saat ini atau yang kita gunakan saat ini, apalagi pesawat seperti pada zaman sekarang. Nggak ada. Alat transportasi yang ada pada waktu itu adalah kuda, kereta, dan perahu atau kapal. Itu pun sangat terbatas. Hanya digunakan, dipakai, dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Jadi dapat dibayangkan bagaimana lelahnya Yesus di saat berkeliling ke seluruh Galilea dengan berjalan kaki puluhan bahkan ratusan kilometer jauhnya. Pada ayat 23 ini, Matius menyebutkan ada 3 pekerjaan besar yang dilakukan oleh Yesus di saat berkeliling ke seluruh Galilea itu. Pertama, Yesus mengajar, dalam bahasa Inggris dipakai teaching.
Kata Yunani yang dipakai di sini untuk mengajar atau teaching adalah didasko, dari kata dasar dao, artinya belajar atau mengajar, memberi didikan, tuntunan, memberi pemahaman pengertian, bahkan memindahkan atau mentransfer berbagai-bagai bidang ilmu, pengetahuan, atau membuat orang menjadi pintar. Itu didasko. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ada dua kata Yunani yang dipakai di sini. Pertama, memberitakan, yaitu dalam bahasa Yunani keriso. Arti keriso itu berkhotbah. Makna yang paling dalam kata keriso adalah memproklamasikan, mengumumkan, atau mendeklarasikan. Kata yang kedua, Injil, itu dari kata Yunani euangelion, dari dua suku kata eu. Eu itu artinya baik, indah, manis, sukacita. Kemudian kata angel atau angel dalam bahasa Inggris, artinya malaikat, suruhan Tuhan, orang yang dipakai diutus oleh Tuhan. Jadi evangelion adalah berita indah, berita sukacita yang disampaikan oleh suruhan-suruhan Tuhan. Saudara, jadi Yesus berkeliling ke seluruh Galilea untuk memproklamasikan atau mendeklarasikan, mengumumkan munculnya berita sukacita tentang kerajaan Allah yang sudah nyata, sudah terrealisir, sudah hadir di dalam diri Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Yesus? Selain mengajar dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, Yesus juga melakukan berbagai-bagai perbuatan-perbuatan ajaib, melakukan mujizat dengan menyembuhkan serta melenyapkan segala sakit penyakit atau kelemahan manusia. Saudara, kata yang dipakai di sini untuk menyembuhkan dalam bahasa Yunani terapeuo, dari kata terapon dalam bahasa Inggris dipakai healing. Arti secara hurufiah dari terapeuo atau terapon itu adalah melayani, membantu lewat penyembuhan-penyembuhan, merawat dan menyembuhkan orang-orang sakit. Saudara, inilah yang dilakukan oleh Yesus kepada semua orang yang mengalami sakit penyakit, yang menderita oleh berbagai-bagai tekanan hidup, kelemahan-kelemahan fisik atau non-fisik. Semuanya disembuhkan oleh Yesus tanpa kecuali. Kemudian pada ayat 24, dijelaskan oleh Matius lagi bahwa berita tentang berbagai-bagai peristiwa mujizat ini ternyata tersiar hingga ke seluruh Syria. Dan dibawalah kepada Yesus semua orang-orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai-bagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan setan atau roh-roh jahat, yang sakit ayan dan yang lumpuh. Nah, semuanya itu Yesus sembuhkan. Dan pada ayat 25 dijelaskan bahwa bukan saja dari Syria yang datang menghampiri Yesus. Dari mana lagi? Bahkan datang dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan juga disebutkan. Datang berbondong-bondong untuk mengikuti Dia. Mereka semuanya datang dan mengharapkan, mempercayai, mengandalkan bahwa Yesus akan melakukan sesuatu buat mereka sesuai dengan apa yang diharapkan oleh mereka. Mereka semua yang datang dan mengandalkan Yesus itu merasa terberkati dalam hidup mereka, Bapak Ibu, terberkati. Saudara, itulah isi keseluruhan nats khotbah kita di pertangyangan Minggu Septuagesima 13 Februari 2022 yang berbicara tentang pelayanan Yesus di daerah Galilea dan berbagai-bagai berkat serta kesembuhan yang dialami oleh orang-orang percaya kepadanya. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Terpasu-pasu do, aka na merhaposan tu deba. Apa pengajaran dari tema atau topik atau perikop khotbah ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara? Pertama, mari kita pahami dahulu arti dan makna mengandalkan Tuhan sebagaimana dalam topik ini. Saudara, tema ini didasarkan pada Evangelium Minggu yang terambil dari kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai dengan ayat 10. Terutama ayat 7 yang mengatakan,
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, kata mengandalkan di sini diterjemahkan dari bahasa Ibrani batah. Batah itu artinya adalah mau mempercayakan seluruh hidupnya, mempercayakan dirinya, masa depannya hanya kepada Tuhan saja. Orang yang mengandalkan Tuhan itu, dia lebih confident, lebih yakin, lebih merasa aman apabila dia berada dekat Yesus, berada di pangkuan, pelukan atau lindungan daripada Yesus, daripada Tuhan. Saudara, inilah yang diajarkan dan ditekankan oleh tema atau topik Minggu Septuagesima 13 Februari 2022, baik lewat khotbah Evangelium yang terambil dari Yeremia pasal 17 ayat 5-10 maupun khotbah epistel untuk pertanggungan ini, yaitu ibadah rumah tangga yang didasarkan pada Matius pasal 4 ayat 23-25 ini, bahwa orang yang mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan itu dan yang menaruh harapannya sepenuhnya hanya kepada Tuhan, maka janji Tuhan ini akan terjadi, akan digenapi dalam segala aspek kehidupan kita, Bapak Ibu, bahwa dia akan diberkati, akan menerima, akan mendapatkan berbagai-bagai penguatan dari Yesus, termasuk akan menerima kesembuhan dan berbagai-bagai bentuk keselamatan. Saudara, dalam kehidupan kita ini ada saatnya di mana kita merasa hidup ini sangat-sangat berat, penuh tekanan, baik itu tekanan ekonomi, masalah pekerjaan, pariana konon, masalah-masalah rumah tangga terutama, masih gencarnya serangan pandemi coronavirus di berbagai-bagai varian, yang terakhir Omikron, sehingga Bapak Ibu kita butuh topangan. Tetapi topangan dari mana? Banyak orang yang mencari topangan-topangan dari dunia ini, dari kekuatan-kekuatan magic, kekuatan kuasa-kuasa jimat, penjaga-penjaga daging. Ada yang mengandalkan harta, uang. Saudara, topik ini menyadarkan kita saat kita mendengar khotbah ini. Serahkanlah semuanya pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan saja. Andalkan Tuhan dalam semua tragedi hidup yang menimpa kita, seberat apapun itu, dalam segala kondisi apapun. Ingat, tema atau topik minggu kita ini tadi mengatakan, diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Pengajaran yang kedua, andalkan Tuhan ketika melayani, mengajar, memberitakan Injil dan menyembuhkan orang. Saudara, pekerjaan atau pelayanan mengajar, memberitakan Injil, termasuk menyembuhkan orang, sebagaimana dilakukan oleh Yesus dalam nats ini, sudah ditugaskan oleh Yesus kepada semua orang percaya, sebagaimana dalam Matius pasal 28 ayat 19-20. Sudah dilimpahkan, didelegasikan itu kepada kita, Bapak Ibu. Pada Matius 28 ayat 19 itu dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20-nya dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, dalam nats Matius pasal 28 ini, Yesus memberi mandat kepada para murid dan orang-orang percaya agar mau pergi dengan tugas menjadikan semua bangsa murid Yesus, membaptis mereka dan mengajar mereka melakukan segala perintah Yesus. Dan di dalam tugas-tugas itu juga sudah termasuk pelayanan untuk menyembuhkan orang. Saudara, ketiga-tiga tugas dan misi ini diberikan oleh Yesus kepada kita semuanya, Bapak Ibu. Setiap orang percaya yang sudah menjadi murid dan pengikut Yesus tanpa dibatasi oleh jabatan-jabatan gerejawi atau faktor-faktor lainnya. Nggak ada batasan-batasan, Bapak Ibu. Mengajar dan memberitakan Injil ini bukan hanya berkhotbah di podium di ibadah minggu di pertanggungan saja, bukan, tetapi juga lewat hidup kita, perbuatan baik kita, dan lain-lain. Dan tugas yang ketiga tadi, menyembuhkan orang. Ingat, itu juga bukan hanya tugas para dokter, perawat, ahli medis, dan rumah-rumah sakit,
Itu juga tugas dari kita semua orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tugas itu sudah disampaikan pada kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, semua kita harus melaksanakannya dengan berbagai-bagai cara tentunya, berbagai-bagai metode, bentuk, dan wujud sesuai dengan kemampuan-kemampuan kita, talenta-talenta yang ada pada kita, bidang yang kita tekuni masing-masing. Saudara, tentu saja mewujudkan ketiga-tiga misi ini, yaitu mengajar, memberitakan Injil, apalagi menyembuhkan orang-orang sakit itu bukan sesuatu yang mudah, yang enteng, yang mulus-mulus saja, Bapak Ibu. Tidak. Banyak tantangan, halangan, rintangan, perlawanan, gangguan yang harus kita hadapi. Banyak yang berusaha untuk menggagalkan misi kita ini. Namun, sebagaimana Yesus tadi telah menjanjikan pendampingannya pada kita dalam ayat 20 Matius pasal 28 tadi. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Makanya Bapak Ibu, kita harus mampu melakukannya. Kenapa? Karena Yesus akan terus mendampingi kita. Mendampingi kita sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Saudara, inilah realita hidup yang sedang kita hadapi saat ini, Bapak Ibu. Banyak orang yang membutuhkan pengajaran, penjelasan, yang membutuhkan keterangan-keterangan akan firman Tuhan. Banyak orang yang pengetahuan dan pemahamannya masih simpang siur tentang keselamatan, tentang kepastian masuk surga. Maka tugas kita sekarang bantulah mereka untuk mendapatkan kepastian-kepastian itu. Banyak orang yang saat ini butuh kesembuhan, kelepasan. Banyak orang yang saat ini sedang dibelenggu, diikat, dikuasai oleh roh jahat, oleh setan-setan. Banyak orang yang kerasukan. Maka ini jugalah menjadi tugas kita. Semuanya tugas kita ini, Bapak Ibu. Tugas para hamba-hamba Tuhan, tugas orang-orang percaya untuk menyembuhkan dan membebaskan mereka dari ikatan-ikatan itu. Itu sebabnya topik atau tema minggu ini di ibadah pertanggungan kita sangat-sangat kuat mendorong kita untuk mempercayai. Diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Tarpasu-pasu do aka namarhaposan tu debata. Makanya Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam mewujudkan tugas dan misi Yesus ini, dalam menyembuhkan orang-orang sakit dan melepaskan orang-orang yang diikat oleh kuasa-kuasa iblis, setan-setan, dan kerasukan roh-roh jahat itu, kita diingatkan. Andalkanlah Tuhan, maka Anda akan pasti dan mampu melakukan tugas-tugas itu serta berhasil. Amin, Bapak Ibu. Mengandalkan Tuhan di sini berarti apa? Menempatkan kuasa Tuhan itu, kuasa Roh Kudus itu dalam setiap pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan. Di saat mengajarlah, atau di saat ketika mau menyembuhkan orang yang menderita, baik itu sakit penyakit tubuh, derita-derita batin, derita rohani, mereka perlu disembuhkan dari situ semuanya. Saudara, bila Sang Penyembuh, bila kuasa Yesus ada dalam diri kita, maka berbagai-bagai mujizat dan kesembuhan besar itu tidak mungkin tidak terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Tuhan akan pasti memberkati pelayanan-pelayanan kita, dan kita akan berhasil. Amin, Bapak Ibu. Percayailah itu. Pengajaran yang ketiga, andalkan Tuhan di saat terpuruk dalam hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam perikop nats khotbah kita ini, kita lihat bahwa ketika Yesus berkeliling untuk melakukan pengajaran dan pemberitaan Injil, Yesus melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Selain itu, ayat 24 juga mengatakan, semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai-bagai penyakit dan kesengsaraan, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh, yang datang dari berbagai-bagai pelosok Syria, disembuhkan oleh Yesus. Saudara, kenapa mereka yang terpuruk karena berbagai-bagai penderitaan, kesengsaraan, kerasukan roh jahat, sakit, penyakit, dan kelumpuhan ini bisa sembuh? Kenapa? Tentu saja karena karena kuasa Yesus yang sangat kuat dan hebat, penuh wibawa, penuh kuasa untuk menyembuhkan, juga karena memang mereka menyambut, mempercayai, mau mengandalkan kuasa Yesus untuk kesembuhan mereka.
Jika mereka tidak mau percaya dan mempercayakan diri, penyakit, dan semua penderitaan kesengsaraan mereka untuk dijamah, disembuhkan oleh Yesus, tentu saja tidak akan terjadi mujizat atau kesembuhan, Bapak Ibu. Nggak akan terjadi. Makanya Yesus mengatakan kepada seorang perempuan yang datang menjamah jubahnya. Ketika Yesus berjalan, seorang perempuan yang sakit selama 12 tahun, pendarahan atau kanker rahim. Dalam hatinya, dalam hati perempuan itu muncul sesuatu yang mengatakan, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan ternyata dia jamah jubah Yesus itu. Dan Yesus meresponi dia. Apa kata Yesus kepada dia? Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyembuhkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Matius pasal 9 ayat 20 sampai 22. Bisa Bapak Ibu baca itu. Saudara, banyak yang membuat kita terpuruk, menderita, mengalami kelumpuhan dalam banyak hal, Bapak Ibu. Banyak. Karena dunia tempat kita tinggal saat ini adalah dunia yang selalu diwarnai oleh kejadian-kejadian pahit, yang selalu membawa suasana buruk dalam hidup manusia. Semuanya bisa terjadi dalam hidup kita yang pahit-pahit. Banyak yang terpuruk, menderita, mengalami kelumpuhan karena masalah ekonomi. Sulitnya membiayai kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan anak-anak di sekolah, perguruan tinggi. Banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang harus berhutang ke sana kemari untuk mendapatkan bantuan, sehingga harus menghutang ke sana kemari, berhutang ke tetangga, ke keluarga, dan lain-lain. Banyak yang terpuruk, yang menderita, mengalami kelumpuhan karena bogasnya anakna manang boruna batal. Apa artinya bogasnya anakna dan boruna? Rencana pernikahan dari anak atau putrinya batal karena berbagai-bagai alasan, sehingga ditunda atau dibatalkan. Tentu saja siapa yang tidak terpuruk mengalami hal-hal seperti itu, Bapak Ibu? Banyak yang terpuruk mengalami kelumpuhan karena sakit penyakit bawaan yang sudah lama menggerogoti tubuhnya, sehingga selama ini keluar masuk rumah sakit. Terpuruk. Apalagi karena terpapar coronavirus, disease yang jahat ini. Terpuruk banyak orang, Bapak Ibu. Banyak di antara kita yang setiap hari dilanda rasa takut. Banyak yang terpuruk, mengalami kelemahan-kelemahan, mengalami kelumpuhan-kelumpuhan karena di dalam rumah tangga mereka sering terjadi cekcok antara suami dan istri, antara orang-orang tua dengan anak-anaknya. Banyak anak-anak dalam keluarga yang masa kanak-kanaknya telah terbentuk citra negatif terhadap kedua orang tuanya, sehingga anak-anak tersebut enggan atau tidak mau lagi terbuka terhadap mamanya atau ibunya atau bapaknya. Bagi dia lebih baik menyembunyikan persoalan hidupnya daripada terbuka kepada orang tuanya, karena baginya itu merupakan malapetaka. Saudara, tanpa disadari, keluarga-keluarga seperti itu menjadi masalah bagi anak-anak. Semua ini membuat seisi rumah tangga terpuruk, menderita, mengalami kelumpuhan. Saudara, apapun yang membuat saudara saat ini mengalami hal-hal yang buruk seperti itu, maka saat ini kita mendapat sukacita. Kita mendapat good news. Apa good newsnya? Jangan putus asa. Jangan merasa bahwa kita sudah kehabisan harapan, atau merasa bahwa hidup ini sudah tertutup, masa depan kita sudah hitam. Mari kita datang berbondong-bondong menghampiri Yesus. Mari, sebagaimana orang-orang banyak dalam khotbah ini datang dari berbagai-bagai tempat menghampiri Yesus, dan mereka diberkati oleh Yesus lewat berbagai-bagai kesembuhan, pemulihan, semangat hidup yang diberikan kepadanya. Percayalah Bapak Ibu dan saudara-saudara, dengan menghampiri Yesus, dengan menjamah jubah Yesus seperti perempuan itu, lewat iman kita, lewat kepercayaan kita, maka imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin Bapak Ibu, imanmu telah menyelamatkan dirimu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, banyak cara Tuhan untuk memulihkan, mengangkat kita dari segala keterpurukan, sakit penyakit, atau penderitaan yang melanda hidup kita ini. Banyak cara Tuhan. Mungkin Tuhan akan mengirimkan kepada kita seorang hamba Tuhan yang memiliki talenta, bisa menolong kita, bisa memberi semangat buat kita, bisa mengusir roh-roh jahat yang selama ini merasuk dan merusak diri kita, anak-anak kita, keluarga kita. Bahkan yang doa-doa dari hamba Tuhan itu diberkati Tuhan juga untuk menyembuhkan sakit penyakit yang kita derita lewat tumpangan tangannya kepada kita.
Mungkin Tuhan akan kirim juga dokter lengkap dengan obat-obat yang mujarab yang bisa menyembuhkan tubuh kita, dan berbagai-bagai petunjuk yang bisa kita manfaatkan untuk menjaga kesehatan dan masa depan kita. Makanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, khotbah ini mendorong kita untuk mempercayai kepada Tuhan lewat topik atau tema minggu di pertanyaan yang mengatakan, diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Terpasu-pasu doakan marhaposan tu debata. Oh, suara dari topik ini begitu kuat untuk memberi harapan-harapan baru bagi kita. Jadilah hal itu kiranya bagi setiap pendengar-pendengar khotbah ini. Amin, Bapak Ibu. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah pertanyaan minggu Septuagesima 13 Februari 2022 dari Matius pasal 4 ayat 23 sampai 25 ini, agar kita sungguh-sungguh percaya diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Terpasu-pasu doaka namarhaposan tu debata, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain, agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanyaan di rumah masing-masing buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu ini. Berkatilah firman ini Tuhan, berkatilah khotbah ini, dan berkatilah jemaat atau setiap pendengar khotbah ini. Berkati juga hamba-Mu dalam persiapan khotbah berikutnya, dan semuanya saya peruntukkan demi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin.